Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 10 terdiri atas anggota yaitu Nurifon Febriandi, lalu ada Reza Saputra Marpaung, lalu ada Muhammad Ifari Aikal, lalu ada saya sendiri Junan Rangga Haryanto. Kelompok 10 akan menjelaskan tentang topografi, short hole drilling, reloading, dan recording. Untuk topografi akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topografi. Topografi, survei topografi adalah survei yang bertujuan untuk mencari informasi permukaan tanah. Informasi tersebut dapat berupa tinggi rendah hingga keadaan fisik dan posisi suatu benda, baik yang berupa alamiah maupun buatan manusia di permukaan lahan yang akan dipetakan. Alat-alat yang akan digunakan pada survei pengukuran meliputi: yang pertama ada peta topografi. Peta topografi digunakan untuk informasi tentang keadaan, lokasi, jarak, rute perjalanan, dan komunikasi. Peta topografi juga menampilkan variasi daerah, tingkat tutupan vegetasi, dan perbedaan ketinggian kontur. Yang kedua ada pita atau tali ukur. Digunakan untuk mengukur panjang lintasan atau ketebalan suatu lapisan. Pita ini biasanya berbentuk roll agar mudah dibawa. Kemudian yang ketiga ada GPS. GPS digunakan untuk menentukan koordinat posisi, kecepatan, arah, dan waktu saat survei. GPS juga berguna untuk mengetahui medan lokasi agar kita tidak tersesat. Kemudian yang keempat ada kamera. Kamera digunakan untuk mempublikasikan hasil kegiatan lapangan yang akan dilakukan, mulai dari lokasi kegiatan. Kemudian yang kelima ada kompas. Kompas merupakan alat navigasi penunjuk arah sesuai dengan magnetik bumi secara akurat. Berikut gambar-gambar dari GPS, kamera, dan kompas. Kemudian yang keenam ada waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketujuh ada total station. Total station adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan teodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau electronic distanceometer atau IDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Berikut gambar dari waterpass dan total station beserta bagian-bagiannya. Kemudian yang kedelapan ada tripod atau kaki tiga. Adalah kaki tiga untuk menyangga alat total station, digital theodolit, waterpass, dan lain-lain untuk berdiri tegaknya alat ukur dengan settingan tinggi kaki tripod yang dapat disesuaikan. Kemudian yang kesembilan ada rambut ukur. Adalah alat bantu dalam menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan pesawat waterpass atau total station. Berikut ada gambar dari tripod atau kaki tiga beserta bagian-bagiannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Reza Saputra Marpaung NIM 19010107. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Metode pengukuran pengikatan. Salah satu kegiatan survei topografi adalah pengukuran pengikatan, yaitu pengukuran untuk mendapatkan titik-titik referensi, posisi horizontal dan posisi vertikal. Pemasangan BM sebagai titik pengikatan dalam pengukuran topografi perlu dibuat benchmark atau disebut BM, dibantu dengan control point atau disebut CP, yang dipasang secara teratur dan mewakili kawasan secara merata. Kedua jenis titik ikat ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan data koordinat, baik koordinat X dan Y maupun elevasi, yaitu Z. Pengamatan azimut matahari. Tujuan pengamatan azimut matahari adalah menentukan lintang dan bujur suatu titik atau tempat di bumi, yaitu koordinat astronomis titik tersebut, serta menentukan azimut arah antara dua titik di permukaan bumi. Pengukuran poligon. Pengukuran kerangka kontrol horizontal
horizontal dilakukan dengan menggunakan sistem pengukuran metode poligon, atau lebih dikenal dengan nama pengukuran poligon. Pengukuran waterpace. Kerangka dasar vertikal diperoleh dengan melakukan pengukuran sifat datar pada titik-titik jalur poligon. Jalur pengukuran dilakukan tertutup atau disebut loop, yaitu pengukuran dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Pengukuran detail situasi. Pengukuran detail situasi dilaksanakan untuk memperoleh dan mengetahui keadaan topografi daerah yang akan dipetakan. Pelaksanaan pengukuran detail situasi dapat dilakukan dengan sistem Ray dan sistem Forsal. Pengukuran penampang melintang. Penampang melintang pada sungai dimaksud untuk mengetahui kondisi tampang di permukaan tanah dan pada posisi tegak lurus terhadap AS sungai. Penampang melintang ini diukur dengan menggunakan alat ukur teodolit WLTO. Untuk daerah yang datar digunakan alat waterpace. Pengolahan data. Pengenalian data. A. Setiap lembar data ukur dan data hitung yang telah disetujui harus diberi paraf di bagian bawah di sebelah kanan. B. Semua data ukur dan data hitungan harus diklarifikasikan menurut acamnya, kemudian disusun secara urut dan disimpan pada tempat yang aman. Penghitungan. A. Hitungan poligon. Secara umum penghitungan poligon terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah penghitungan koordinat sementara dan tahap yang kedua merupakan penghitungan koordinat definitif. Sistem proyeksi peta yang digunakan adalah sistem proyeksi universal transfer mercator atau disebut UTM. Hitungan waterpacing. Secara umum penghitungan waterpacing terdiri dari 2 tahap. Untuk tahap pertama adalah penghitungan ketinggian sementara dan tahap kedua merupakan penghitungan ketinggian definitif. Hitungan detail situasi. Jarak tiap detail terhadap patok merupakan jarak tidak langsung. Jarak optis yang dihitung berdasarkan fungsi geometri sudut vertikal dan hasil bacaan rambu ukur beda tinggi tiap detail terhadap patok dihitung dengan rumus tasimetri. Hitungan ketinggian tiap detail berdasarkan ketinggian definitif. D. Hitungan detail penampang melintang. Jarak tiap detail terhadap patok merupakan jarak tidak langsung atau disebut jarak optis yang dihitung berdasarkan fungsi geometri sudut vertikal dan hasil bacaan rambu ukur. Beda tinggi tiap detail terhadap patok dihitung dengan rumus tasimetri. Hitung ketinggian tiap detail berdasarkan ketinggian definitif. Penggambaran draft dilakukan pada kertas milimeter, kemudian didigitasi di atas meja digitizer sehingga menjadi data digital. Pencetakan dilakukan dengan plotter di atas kertas kalkir ukuran A1. Gambar-gambar dilengkapi dengan petunjuk arah utara, legenda, skala, kop, judul, gambar, disertai dengan kelengkapan yang diperlukan lainnya. Dan ini contoh penggambarannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hole drilling, sebuah sistem untuk membuat lubang tembak eksplorasi seismik. Sebuah lubang ramping dibentuk ke dalam tanah dan ujung bawah lubang underrated untuk menghasilkan rongga, dan bahan peledak diposisikan di dalam rongga dan diledakkan untuk menghasilkan energi sumber seismik. Nah, berikut adalah peralatannya. Peralatan untuk membentuk lubang seismik di dalam tanah terdiri dari 1. Bor, 2. Pipa bor, 3. Tenaga penggerak. Nah, berikutnya ini
hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan short hole. 1. Itu kedalaman lubang ditentukan oleh parameter tes atau uji percobaan yang dilakukan sebelumnya. 2. Itu kedalaman lubang bervariasi antara 20-30 meter dikarenakan kondisi lapisan lapuk yang cukup tebal di Indonesia. 3. Itu harus mendapatkan persetujuan dari Divisi Eksplorasi SKK Migas terkait desain dan jadwal tes parameter sebelum pelaksanaan kegiatan short hole drilling. Preloading akan dijelaskan oleh saya sendiri. Preloading bahan peledak seismik adalah salah satu kegiatan dalam survei seismik, di mana kegiatan preloading ini adalah pekerjaan memasukkan peledak diegel seismik ke dalam lubang tembak atau shoot potting dalam survei seismik. Pengisian bahan peledak atau preloading dilakukan segera setelah pemboran selesai. Untuk menghindari efek peledakan dari runtuhan di dalam lubang, pengisian sumber getar dilakukan oleh loader crew atau dipimpin oleh seseorang shooter yang memiliki surat izin yang masih berlaku dari Pusdiklat Migas Cepu atau instansi lain. Dan ini ada contoh peledak atau dynamite ya. Ini ada kegiatannya, lalu ini ada rangkaian susunan dari preloading ini susunan preloading. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tempat dan waktu dipersilakan. Nah, berikut ini recording. Recording yaitu merekam data seismik kedalaman magnet atau type yang nantinya akan diproses oleh pusat pengolahan data atau processing center. Kegiatan recording dimulai setelah kegiatan preloading selesai dalam beberapa lintasan seismik 2D atau luas area tertentu untuk area seismik 3D. Mempunyai SP yang cukup sehingga tidak terkejar oleh kegiatan sebelumnya. Agar menghindari standby kegiatan operasi, pada saat perekaman yang memegang kendali adalah observer dengan memakai peralatan alat recording yang disebut labo. Nah, di sini ada peralatan yang digunakan oleh proses recording antara lain kabel threads atau kabel penghubung antara threads. 2. Geophone penerima getaran dari lubang sumber yang berupa sinyal analog. 3. Itu SU atau stasiun unik. Pengubahan sinyal analog dari threads ke dalam digital akan ditransfer ke labo. Nah, di sini ada 4 atau PSU, power station unit, berfungsi untuk memberikan energi pada SU. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.